Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan tentunya di Story Ilmu Digital. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya sinkronisasi ANBK. Oke, untuk yang pertama kali kita klik VM-nya ya, virtual box-nya. Kita klik, kita buka ya, klik kanan, kemudian di run. Langkah pertama kita hapus dulu ya. Ini pilih yes. Kita hapus dulu VM ANBK Gladinya yang kemarin kita pakai ya, kita hapus dulu. Caranya ya, kita pilih ininya ya. Oke, jika sudah teman-teman silahkan klik kanan ya, klik kanan di sini, klik kanan seperti ini, kemudian silahkan teman-teman remove ya, remove. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya, silahkan teman-teman delete all file aja ya, delete all file, maka nanti semua file di VHD-nya akan hilang ya, delete aja semua biar bersih. Oke, delete. Kemudian selanjutnya ya, kita buat VM baru ya dengan PHD yang baru yang masih fresh ya teman-teman. Jadi siapkan dulu PHD yang masih freshnya yang belum pernah digunakan sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita buka ya atau membuat PHD baru atau VM baru, klik new. Nah, kemudian namanya apa ya, nama PM-nya apa kita siapkan dulu, kita ketikkan. Nah, kalau saya namanya NBK ya, strip utama ya, itu ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu ini Windows-nya ya, sesuaikan dengan Windows teman-teman ya. Kalau saya Windows 10 ya, 64 bit, saya pilih yang ini ya. Ini disesuaikan dengan teman-teman ya. Nah, kemudian pilih next. Nah, kemudian ini di memorinya kita di tengah saja seperti ini ya. Gunakan setengahnya. Kemudian ini juga sama prosesornya, nah, setengahnya. Setelah itu kita pilih next. Nah, kemudian kita pilih di sini di virtual hard disk. Nah, ini kita cari nanti virtualnya, masukkan ke sini ya. Dengan pilih ini use and exiting. Setelah itu kita pilih ini ya, folder ini choose. Kemudian tambah. Kita cari PHD yang masih fresh. Cari PHD-nya yang masih fresh ya teman-teman, yang belum pernah digunakan ya. Nah, ini saya sudah siap di sini PHD-nya, kita klik. Nah, ini dia ya, PHD yang masih fresh yang belum pernah saya gunakan ya. Kita klik, kemudian open. Ya, setelah itu kita tunggu. Oke, selanjutnya setelah muncul PHD-nya di sini ya, silakan teman-teman pilih yang ini, pilih choose. Kemudian setelah itu teman-teman silakan pilih yang next. Kemudian pilih finish. Nah, ini VM-nya sudah jadi ya. Ini ANBK utama ya yang tadi kita buat, dan selanjutnya kita setting ya. Jika sudah seperti ini, kita lanjut setting. Kita pilih menu setting. Kemudian untuk settingnya ini semuanya udah tadi ya. Dan langkah selanjutnya kita setting internet, ini network ya. Nah, di sini langkah yang paling penting buat teman-teman ya, network. Kemudian adapter 1 ini kita centang ininya ya, enable network adapter. Kemudian ini NAT-nya kita rubah menjadi bridge adapter. Nah, kemudian ininya pastikan TP-Link atau akses internet ini ya, ini yang menuju ke klien teman-teman ya. Ini yang menuju ke klien. Kita lihat dulu, kita cek dulu ya, menuju ke klien atau bukan. Cara mengeceknya silakan teman-teman masuk ke sini ya, kemudian klik kanan, kita open network dan internet setting ya, untuk memastikan ya apakah itu dari klien atau bukan. Kemudian pilih internet,
kemudian change adapter. Nah, ini ya, ini yang menuju ke klien teman-teman ya. Ini yang dari komputer server menuju ke klien. Kita cek ini ya. Kita cek betul tidak sama tidak ya, Intel 82578 DM gigabit network. Nah, kita samakan, ini kita keluarkan dulu. Nah, sama enggak ya, sama tidak ya. Nah, ini TP-Link ya. Nah, ini berarti salah. Kita rubah menjadi Intel ya 82 ya, sesuai dengan tadi yang dari klien teman-teman ya. Ingat ya, untuk adapter 1 itu bridge, kemudian ininya pilih yang klien. Klik ini. Kemudian setelah itu teman-teman pilih adapter 2 dan ini enable network adapter di checklist, dan ininya pilih yang NAT. Nah, ini sudah selesai teman-teman sampai sini ya. Kemudian silahkan teman-teman pilih OK. Nah, ini settingan networknya sudah selesai, settingan yang lainnya tadi juga sudah selesai teman-teman. Nah, kalau sudah sampai sini gimana? Nah, kalau sudah sampai sini berarti PM-nya ini sudah siap digunakan teman-teman. Tinggal kita gunakan saja dan kita coba. Silakan sampai di sini. Buat teman-teman barangkali ada yang mau bertanya atau ada kendala, boleh di kolom komentar teman-teman, silahkan. Nanti insya Allah akan saya respon ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ini minimage saja ya. Ini di minimage, kemudian kita masuk ke mana nih? Nah, kita masuk ke Exambro ya, Exam browser ya. Exam browsernya jangan salah ya, jangan sampai salah, pakai yang admin ya teman-teman. Kita buka dulu di foldernya, kita cari Exam browser admin ya. Nah, ini saya hapus dulu yang ini. Nah, ini ada Exam browser ya, ada Exam browser client ya. Nah, kita pilih yang admin yang ini. Kita ekstrak dulu, klik kanan, kemudian ekstrak here. Saya akan ekstrak di sini ya, yang admin ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Nah, kemudian kita buka, kemudian ini yang Exam browser admin yang warna oranye ini kita buka. Caranya klik kanan ya, kita alihkan saja ke desktop. Nah, seperti ini ya, biar ada di desktop. Nah, ini ya sudah muncul. Kita close dulu yang ininya. Kemudian setelah muncul di sini kita gunakan ya. Ini kita gunakan. Nah, caranya klik kanan, kemudian pilih run ya, pilih run. Nah, kemudian pilih OK atau yes. Kita tunggu sampai muncul Exam browsernya. Kemudian setelah muncul seperti ini, PM-nya sudah terbuka. Di sini ada info nama PM belum dipilih, silahkan memilih nama PM terlebih dahulu. Nah, kita pilih ya, set PM ya di sini, set virtual machine. Kita pilih ya, pilih nama PM. Kita pilih ya, ini PM yang tadi, pastikan ini PM yang tadi kita buat ya teman-teman. Kita klik, kemudian kita save. Nah, oke. Ini sudah ya, sudah memilih nama PM. Nama PM yang dipilih adalah ANBK utama. Pastikan ini sesuai dengan yang teman-teman buat tadi di di aplikasi yang tadi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita jalankan ya. Kita jalankan, ini pilih start ya. Namun sebelum kita jalankan atau pilih start ya, settingannya sudah diatur dulu teman-teman ya. Kita lihat dulu ke pengaturan internet dulu ya. Pastikan ini internetnya ya sudah diatur yang menuju ke klien. Kita cek dulu, klik kanan, properties, kemudian ini ya, pilih yang internet protokol version 4, klik 2 kali ya. Nah, ini pastikan IP address ini sudah disetting teman-teman ya, sudah disetting 192.168.0.199 ya. IP-nya ini teman-teman ya, subnet masknya ini, kemudian default gateway-nya nggak usah, ini nggak usah ya.
Ini pastikan seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah di oke. Nah, ini saya close. Nah, kemudian sudah dipastikan settingan, jangan lupa kabel ya, kabelan. Jangan lupa kabelan dari komputer server ya. Kabelan dari komputer server ya yang menuju klien itu dicolokkan ya, disambungkan ke salah satu klien aja nggak apa-apa ya. Ya, tidak perlu ke semua klien ya. Untuk menyeting ini hubungkan saja ke salah satu komputer klien dulu ya, boleh, atau boleh semuanya boleh teman-teman. Jangan lupa dihubungkan dulu ya, atau dicolokkan dulu. Nah, teman-teman seperti ini ya. Ini sudah terhubung, ini dari komputer server yang menuju klien. Ini kliennya ya, teman-teman. Ini komputer kliennya. Kemudian pastikan juga settingan IP di komputer kliennya sudah disetting ya. Kita buka ini ya, seperti tadi cara bukanya ya. Kemudian kita lanjut ke properties seperti ini. Nah, kita cek IP-nya apakah sudah disetting, apakah sudah sesuai atau belum. Kita pilih yang internet protokol 4, klik 2 kali. Nah, ini ya. Untuk IP address-nya 192.168.02 ya, atau 01 ya, 03, 04 sampai ya 10 sampai 088 atau ya, atau oke, pastikan IP address-nya sudah sesuai ya, sudah disetting seperti ini. Ini yang belakangnya nomor 2 itu ya. Ini nomor urut saja ya, boleh 3, 4, 5 sesuai dengan kliennya ada berapa teman-teman ya. Silakan. Oke, setelah ini kita pindah lagi ke komputer server, kita cek lagi ya. Kita pindah dulu ke komputer server. Oke, ini kita sudah di komputer server lagi ya. Jika sudah semuanya oke ya, internet oke, sambungan oke, IP oke. Selanjutnya kita pilih start nih teman-teman. Nah, ini klik start ya di Examro admin yang ada di server. Kita pilih start. Oke. Nah, dalam proses tahap ini cukup lumayan lama teman-teman. Makanya nanti saya akan skip saja untuk di proses ini ya, karena ini prosesnya agak lama teman-teman ya. Silakan buat teman-teman yang belum paham boleh di kolom komentar ya, tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video informasi berikutnya dari saya teman-teman ya. Silakan ya. Nah, dan buat teman-teman juga ya, jangan lupa di-share, barangkali ini memang manfaat buat teman-teman. Silakan boleh di-share ya, jangan lupa di like juga. Oke, ini sedang berjalan, kita tunggu ya. Ini kita skip saja sampai di sininya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya menemukan kendala ya. Di sini ada peringatan gagal melakukan ping 192.168.0.200 ya teman-teman. Silahkan melakukan pengecekan adapter setting. Nah, biasanya kendala seperti ini ya, ini ada di bagian internet ya. Entah di PM-nya settingannya salah, atau di settingan IP di Proctor dan di kliennya salah, atau kabelnya tidak terhubung teman-teman. Dan bisa juga ini Examro-nya perlu menggunakan Examro yang baru ya teman-teman. Itu terjadi karena beberapa faktor ya teman-teman. Nah, setelah ini saya lanjut nih. Nah, saya lanjut ini seperti ini terus nih teman-teman ya. Nah, tulisannya seperti ini terus ya. Nah, ini sampai bawah seperti ini terus. Nah, ini fix, ini ada kendala teman-teman ya. Ini jika menemukan kendala seperti ini, teman-teman silahkan dimatikan saja dulu ya. Dimatikan saja dulu ya. Ini kita matikan dulu, kita shutdown dulu. Ya, kita pilih shutdown, kita matikan dulu. Karena ini biasanya walaupun ditunggu juga ini lama ya. Nggak bakalan jadi ya, tetap seperti ini ya. Jadi kita matikan saja dulu. Kita yes. Ya, kita matikan, nanti akan seperti ini. Ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, selanjutnya jika sudah muncul seperti ini, kita ikuti ya arahannya, pilih PM-nya. Nah, ini sebentar. Kita masuk ke sini ya, ke machine ya, ke menu machine di virtualnya, kemudian pilih yang HP shutdown. Kita tunggu sampai PM-nya berhenti atau selesai keluar ya. Nah, setelah ini kita close saja, kemudian ini pilih yang ini saja, power of the machine. Oke. Nah, setelah itu kita close juga untuk yang Exambro-nya. Kita close. Kemudian setelah kita close, kita cek di virtual box-nya ya. Settingannya sudah betul apa belum ya. Kita masuk ke sini. Terutamanya settingan internet ya. Kita cek settingan internetnya. Untuk adapter 1 breed sudah betul. Nah, ininya sudah betul yang menuju ke klien. Ininya NAT betul. Oke. Ya, sudah betul ya teman-teman. Ini yang sudah yang menuju ke klien. Kita cek. Nah, sudah betul ya yang menuju ke klien. Oke, kita close dulu. Nah, coba kita ini matikan ya. Exam browser adminnya kita matikan atau kita hapus dulu. Lalu kita download yang baru dari web ANBK. Nah, coba kita download ya Exam browser admin yang baru dari web ANBK ya. Ini kita download ulang. Oke, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Jadi beberapa faktor ya teman-teman, bisa dari jaringannya, settingannya ya, settingan di VirtualBox, settingan di Exam browser, settingan di apa namanya, di IP ya, atau di pengkabelannya, kabelnya ada yang kendor atau ada yang belum terhubung gitu ya teman-teman. Jadi silakan dicek saja. Nah, ini sudah selesai, kita buka dulu. Kita buka, kemudian kita copy saja dulu. Kita copy ya, kita pindahkan biar nggak bingung ya. Kita pindahkan di mana ya? Kita pindah di sini saja ya. Oke, kemudian setelah itu kita ekstrak di sini. Ekstrak here. Kita tunggu proses ekstraknya selesai. Lalu kita buka dan Exam browser adminnya kita pindahkan ke desktop, klik kanan, kemudian send to ya, kita pilih send to desktop. Nah, oke, kita close. Kita coba lagi ya, kita coba lagi, klik kanan, run administrator, lalu yes, kita tunggu. Oke, kita tunggu ya. Buat teman-teman silakan yang punya kendala boleh. Kita lanjut ya. Kita ulangi, pilih virtual machine-nya ya, atau PHD yang sudah kita setting tadi. Kita pilih lagi PM-nya, ANBK utama, save. Kemudian kita jalankan, start. Oke, kita tunggu ya. Ini prosesnya lama ya. Ini saya real ya, real untuk settingannya mulai dari setting awal sampai ada kendala dan penanganan kendala nanti sampai jadi teman-teman ya, sampai jadi bisa digunakan.
Buat teman-teman silakan disimak videonya, jangan di-skip-skip, karena kalau di-skip nanti teman-teman kurang paham ya, kurang paham proses penanganannya, proses langkah-langkahnya seperti apa ya. Jadi silakan dipantengin terus sampai habis. Nah, setelah saya ganti exam browser admin yang baru tetap aja masih terkendala ya. Akhirnya saya melakukan ping ya ke 199 dan ke 200 itu ya seperti ini teman-teman ya. Silakan jadi teman-teman juga di ping ya. Kemudian ping juga ke komputer kliennya ya, apakah terhubung atau tidak ya teman-teman. Silakan dicek. Nah, untuk saya ini dicoba ke komputer klien itu tidak respon ya, tidak jalan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Namun setelah itu saya coba ping di komputer kliennya menuju server itu jadi ya teman-teman. Itu terhubung. Nah, ini salah satu cara pengecekannya juga ya untuk mengatasi masalah yang tadi ya teman-teman. Kemudian setelah itu saya coba mengganti eh, exam browser yang baru, kemudian ya saya mengganti juga PHD yang baru, kemudian saya juga mengganti VM yang baru, dan akhirnya saya coba setelah ganti semua yang baru ya, PHD-nya, VM sama exam browser yang baru. Nah, ini saya coba lagi nih ya. Kita coba lagi prosesnya karena semuanya sudah normal semua, settingan, kabel ya dan lain-lain itu sudah normal. Akhirnya saya ganti. Nah, ini sudah berhasil teman-teman ya. Setelah saya ganti tadi ya dengan PM yang baru ya. Tadi sebelumnya versi 7 saya turunkan ke versi 6 ya. Versi 6, kemudian Exambro adminnya saya download lagi, saya ekstrak yang baru, dan PHD-nya juga saya menggunakan PHD yang baru teman-teman. Nah, akhirnya ini jadi ya teman-teman bisa teratasi. Jadi itu mungkin kemungkinan itu di salah satu yang saya ganti tadi ya. Nah, selanjutnya kita pembaharuan ya teman-teman ya. Pembaharuan ya, ketika muncul seperti ini sudah masuk proses sinkronisasi nih teman-teman ya. Sudah masuk ke proses sinkronisasi. Kemudian kita pilih pembaharuan. Setelah GBT Sync-nya seperti ini, kita pilih pembaharuan. Kemudian setelah itu kita tunggu ya sampai patching otomatisnya ini selesai sampai 100% dan sampai ada notifikasi berhasil ya, patching berhasil teman-teman. Kita tunggu sampai selesai ada notifikasi. Dan sambil menunggu silakan buat teman-teman yang belum subscribe ya supaya channel ini berkembang dan lebih bermanfaat lagi, silakan teman-teman subscribe ya. Nah, ini patching berhasil teman-teman ya. Ini patching berhasil, dan jika tidak berhasil ya teman-teman itu silakan service restartnya dibuka ya, diklik seperti ini. Nah, usahakan supaya running ya. Running, statusnya running, kemudian SQL server juga itu statusnya harus running ya. Ini jika gagal ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman log out ya. Log out, kemudian nanti patching kembali ya. Seperti yang tadi awal, seperti itu. Nah, karena ini sudah berhasil, kita log out ya. Nanti akan langsung terupdate aplikasinya ke aplikasi sesuai petunjuk ya teman-teman. Ya, kita lihat di sini nanti ada aplikasinya, versinya ya. Ini versinya sudah berubah ya. V192460 menjadi 63 ya. Nah, berarti ini sudah berhasil ya, proses update-nya sudah berhasil teman-teman. Oke, kita lanjutkan memasukkan ID ya, ID server dan password server yang sudah diberikan ya, yang kita lihat bisa kita lihat di web ANBK. Silakan teman-teman cek saja di web ANBK ya. Lalu setelah itu submit. Nah, kemudian ya, jika statusnya dashboardnya aktif maka itu sudah siap untuk disinkronisasi. Nah, jika memang dashboardnya itu standby berarti itu artinya belum bisa sinkronisasi teman-teman ya, karena belum terjadwalkan. Kita langsung saja kita lihat panduannya teman-teman ya yang diberikan di web ANBK. Nah, panduan sinkronisasi langkah pertama itu yaitu klik ke menu backup dan hapus ya. Kemudian melakukan backup ya, lalu mendownload hasil backup ya. Setelah itu kita backup dan hapus ya. Kita pilih status download ya, klik status download
ya, bukan status download ya, maaf, salah teman-teman ya. Kita pilih backup ya, backup dan hapus. Backup dan hapus, kemudian setelah itu pilih teman-teman tombol backup. Nah, kita pilih tombol backup ya, kita tunggu sampai proses backup ini selesai. Lalu kita klik di sini ya. Klik di sini ya. Untuk hasil backupnya kita klik di sini. Kemudian kita klik dulu, tunggu dulu ya sampai muncul. Lalu setelah itu kita simpan ya, hasil backupnya kita simpan. Lalu kita oke dan pilih hapus ya, tombol hapus. Kita klik tombol hapus, lalu centang ya, konfirmasi, kemudian pilih oke, yes ya. Oke, setelah itu kita tunggu sampai hapus berhasil, ada notifikasinya ya teman-teman nanti. Kita tunggu saja sampai berhasil. Nah, itu sudah ya. Kemudian kita lihat lagi langkah selanjutnya setelah dihapus ya, backup hapus. Kemudian langkah selanjutnya kita ke menu status download, teman-teman ya. Kita masuk ke status download di apa namanya? Di virtual tadi ya, atau di Exambro tadi. Kita masuk status download. Nah, di sini adalah langkah yang sangat penting teman-teman ya. Langkah sangat penting proses sinkron. Kita refresh dulu, refresh status. Pilih refresh status, usahakan yang di sebelah kanan itu kosong semua teman-teman ya, dan di sebelah kiri itu terisi. Kita close, kemudian kita mulai start sinkron yang warna merah itu teman-teman. Nah, proses sinkronisasi ini harus full ya sampai selesai dari 1 sampai 9 ya teman-teman. Dari data 1 sampai data 9 itu harus terpenuhi semua ya, harus selesai semua ya. Kita skip saja di sini karena ini membutuhkan waktu cukup lama ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Nah, ini sudah selesai nih teman-teman. Prosesnya sudah selesai ya, sampai 9 data sudah disinkron. Kita close. Ya, setelah ini kita pilih refresh ya. Kita lihat dulu. Oke, kita pilih refresh status. Nah, ini kita lihat ya, antara kiri dan kanan datanya harus sama teman-teman ya. Tidak boleh ada yang kosong atau berbeda. Oke, ini berarti tandanya sudah berhasil. Nah, kemudian setelah ini ya, teman-teman silahkan masuk lagi ya. Ini udah di refresh ya. Oke, kita tunggu. Kemudian kita cek ya. Cek pesertanya ada tidak ya, sudah masuk apa belum nih pesertanya ya. Di menu data peserta ya, data peserta kita cek apakah sudah masuk apa belum ya. Status tes data peserta itu harus kita cek ya. Ini data peserta sudah masuk, kemudian status tes. Nah, untuk status tes ini belum bisa dilihat karena harus membuat transfer respon terlebih dahulu ya, supaya bisa melihat ya. Nah, ini kita harus buat dulu transfer responnya ya. Nah, untuk transfer respon sangat mudah ya caranya. Mungkin silahkan teman-teman untuk transfer respon saya sediakan di video yang berbeda ya. Di video yang berbeda silahkan teman-teman boleh lihat videonya di atas ya, di pojok atas ini nih ya, saya sematkan videonya. Silahkan teman-teman klik saja agar teman-teman bisa mengetahui caranya untuk setting transfer responnya ya. Nah, itu dari saya ya teman-teman. Jadi dalam kasus ini ya, dalam apa namanya, setting atau sinkronisasi web ANBK ini ya, ada beberapa masalah atau kendala tadi yang saya alami ya, dan tadi sudah dibahas. Jadi intinya ya, ketika kita menemukan kendala seperti itu ya, kita cek dulu yang bisa kita lakukan dulu ya, seperti kabelnya, kemudian koneksinya ya, kemudian settingan jaringannya, settingan PM-nya, apakah sudah sesuai atau belum ya. Jika sudah sesuai semua ya, hal-hal yang seperti itu, yang terlihat itu ya, kemudian baru kita coba rombak semua atau ganti semua teman-teman ya, ganti yang baru ya. Mulai dari exam browser adminnya ya, kemudian PM-nya ya diganti, dan juga PHD-nya kita ganti ya teman-teman. Seperti itu ya. Sesuai dengan pengalaman saya tadi, saya mengganti ketiga-tiganya itu ya, alhamdulillah itu bisa berhasil teman-teman ya. Ya mungkin itu karena salah satunya, entah karena PHD-nya atau karena PM-nya atau karena
exam browsernya. Nah, itu saya belum tahu ya tadi, karena tadi saya ganti semua ketiga-tiganya itu ya. Itu teman-teman, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya, apabila ada kendala di luar kendala tadi atau yang mengalami hal yang sama, silahkan teman-teman komentar di kolom komentar di bawah ini teman-teman ya. Dan jika memang dirasa ini videonya bermanfaat, silahkan teman-teman share video ini, kemudian like ya, komen dan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya supaya teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya dan agar video ini juga lebih bermanfaat lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.